Tak terasa, sudah lebih dari 15 tahun, Indonesia kembali memasuki era demokrasi. Kita dikagumi sebagai negara demokratis terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika. Namun demikian, benarkah negara kita sudah benar-benar demokratis? Apa bukti serta ukurannya? Jangan sampai penilaiannya bersifat subjektif belaka. Soal ukuran demokrasi, para ahli biasanya mengacu kepada dua laporan internasional, yaitu The Freedom House and the Economist Intelligence Unit. Sayangnya keduanya bersifat umum, mengukur di tingkat nasional serta sekedar mencatat hal-hal yang prosedural saja. Sementara itu, kalaupun ada laporan dalam negeri, sifatnya masih sebatas kualitatif tidak kuantitatif. Padahal mengukur praktek demokrasi di lapangan hingga ke tingkat daerah akan memberi gambaran yang lebih akurat tentang iklim demokrasi di tengah masyarakat. Bukan hanya negara yang harus menjalankan demokrasi, masyarakat juga harus berperilaku demokratis. Di negara sebesar dan beragam Indonesia, kemajuan praktek demokrasi tidaklah merata. Pada tahun 2007, muncul inisiatif untuk membuat Indeks Demokrasi Indonesia atau IDI, yaitu sebuah metodologi untuk mengukur praktek demokrasi melalui parameter yang khas Indonesia dan mengacu kepada pelaksanaan dari nilai-nilai Pancasila. IDI bagaikan general check-up terhadap praktek demokrasi di Indonesia hingga ke tingkat provinsi. Berbagai pihak terlibat aktif pada inisiatif ini, yaitu kantor menteri, koordinator, bidang politik, hukum, dan keamanan, Badan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, para akademisi, lembaga swadaya, masyarakat, serta media massa. Inisiatif di tingkat nasional ini didukung oleh kelompok kerja di tingkat provinsi, yang juga melibatkan unsur pemerintah daerah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, serta media massa. Lalu, apa itu sebenarnya Indeks Demokrasi Indonesia? Indeks ini mengkuantifikasi praktek demokrasi di suatu provinsi dengan melihat 3 aspek utama dari demokrasi, yaitu soal implementasi kebebasan sipil, jaminan hak-hak politik, serta efektivitas dari lembaga-lembaga demokrasi. Kebebasan sipil mempunyai 4 variabel, yaitu kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, kebebasan dari diskriminasi. Untuk aspek-aspek hal politik, ada 28 yang diukur. Dari mana datanya? Di sepanjang tahun BPS mengumpulkan berita, aspek, variabel, serta indikator demokrasi dari koran. Sebulan sekali berita-berita tersebut diverifikasi oleh kelompok kerja provinsi, bila mana perlu dilakukan cek lapangan focus group discussion. Tahun sekali, data-data dari daerah dinilai oleh Dewan Ahli, terdiri dari Dewan Akademisi, Wakil Swadaya Masyarakat, serta penggiat media. Melalui mekanisme ini, penilaian terhadap indeks demokrasi dijamin bebas dari kepentingan pemerintah di tingkat nasional maupun daerah. Hasil penelitian perindikatoran kemudian dijumlahkan melalui rumus tertentu sehingga terbentuk nilai variabel, yang kemudian membentuk nilai aspek. Dan pada gilirannya, pembentuk indeks demokrasi provinsi dari penjumlahan indeks provinsi akan diperoleh indeks demokrasi Indonesia. Sebagaimana sebuah general check-up, indeks demokrasi Indonesia berguna untuk mengetahui indikator demokrasi mana yang sudah berjalan baik dan perlu dipertahankan. Kita akan tahu yang masih kurang baik sehingga perlu diperbaiki. Dengan adanya IDI, pengambilan kebijakan di pusat dan daerah dapat merancang program perbaikan iklim demokrasi secara lebih tepat sasaran dan mengalokasikan dana secara lebih baik. Sekarang ini di tingkat nasional, Indeks Demokrasi Indonesia telah dimanfaatkan oleh Bappenas dalam menetapkan target pembangunan nasional bidang politik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJMN. Dengan adanya IDI, target-target pembangunan politik menjadi terukur.